Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iksan dengan NIM 24338018. Baiklah, pada kesempatan kita kali ini saya ingin mempresentasikan materi yang telah kita pelajari selama perkuliahan kita selatu semester. Baik, langsung saja kepada materinya. Pada poin pembelajaran yang pertama, di sini kita mengenal yang pertama yaitu perlakuan panas, dan yang kedua yaitu sifat mekanik logam, dan yang ketiga yaitu diagram fasa. Nah, yang pada materi yang pertama, di sini kita mengenal perlakuan panas atau heat treatment. Apa sih itu perlakuan panas? Perlakuan panas adalah suatu proses dan pendinginan logam pada kondisi padat untuk mengubah struktur mikronya sehingga memiliki sifat-sifat mekanik, fisik, dan kimia. Tujuan dari uh, heat treatment ini sebenarnya yang pertama yaitu untuk meningkatkan kekerasan material, yang kedua yaitu untuk meningkatkan kekuatan dan ketangguhan, yang ketiga yaitu untuk meningkatkan kekuatan ulet dan kemudahan dalam pembentukan, dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan ketangguhan aus dan juga umur pakai suatu komponen. Yang selanjutnya yaitu tahapan dasar pada proses heat treatment. Nah, pada tahapan dasar heat treatment ini terdapat ada tiga. Yang pertama yaitu heating atau pemanasan. Nah, contohnya pada material yang dipanaskan hingga temperatur tertentu sesuai jenis perlakuan panas. Tujuannya yang pertama itu di sini ada pelunakan, pengerasan, dan juga perbaikan struktur hingga penghilangan tegangan sisa. Nah, yang kedua itu ada penahanan. Eh, Contohnya seperti material yang ditahan pada temperatur tertentu selama waktu tertentu agar struktur mikronya homogen. Contohnya seperti transformasi diagram fasa, misalnya austenit menjadi mertensit, dan yang ketiga yaitu di sini cooling atau pendinginan, yaitu contoh pada material yang didinginkan dengan media tertentu untuk memperoleh sifat yang diinginkan. Nah, apa saja sih media pendingin yang biasa kita gunakan pada proses heat treatment ini? Yang pertama yaitu ada media air atau air cooling, yang kedua udara atau air cooling, yang kedua adalah tungku atau fluid cooling, yang ketiga ada air atau water quenching, dan yang keempat ada minyak atau oil quenching, dan ke yang terakhir adalah larutan garam. Nah, di sini dapat kita lihat contohnya proses pendinginan menggunakan air atau water quenching. Nah, sebelum kita lanjut kepada jenis-jenis heat treatment, terlebih dahulu apa sih jenis-jenis heat treatment yang kita kenal selama ini? Nah, di sini yang pertama yaitu ada yang namanya annealing atau pelunak. Proses pemanasan material hingga temperatur tertentu, kemudian didinginkan secara lambat di dalam tungku. Nah, tujuannya yaitu untuk meningkatkan eh, untuk melunakkan logam dan mempermudah dalam pembentukan pada permesinan. Dan yang kedua juga ada untuk mengurangi tegangan dalam atau radial stress,
Dan yang ketiga itu di sini berguna sebagai meningkatkan kekuatan kulit atau di balik. Yang keempat itu untuk mempermudah proses kelanjutan dari merging atau pembentukan. Nah, biasanya proses pada annealing ini meliputi pemanasan, ditahan atau holding temp, dan selanjutnya pada didinginkan perlahan dengan fixture. Nah, jenis-jenis annealing ini biasanya eh, memiliki contoh seperti contohnya seperti pada dipanaskan melalui suhu sekitar A3 atau ACM dan ditahan lalu eh, menghasilkan struktur ferrit ditambah perlit yang seragam. Nah, yang selanjutnya itu ada proses annealing. Proses annealing ini dilakukan untuk menghilangkan efek colding working atau tanpa transformasi fasa penuh. Yang selanjutnya ada normalizing. Nah, normalizing adalah suatu pemanasan baja di atas temperatur kritis kemudian didinginkan eh, pada suhu terbuka. Tujuan dari normalizing ini biasanya seperti untuk memperbaiki dan memperhalus suatu struktur mikrologam. Yang kedua itu untuk menghasilkan butiran yang lebih halus dan seragam. Yang ketiga di sini juga ada untuk meningkatkan kekuatan dan kekerasan dalam bidang annealing. Dan yang keempat itu untuk menghilangkan regresi komposit akibat casting atau rolling. Dan yang terakhir itu untuk mempersiapkan material sebelum diproses. Nah, perbandingan dengan annealing ini seperti terdapat beberapa aspek. Yang pertama itu dari aspek annealing dan normalizing. Perbandingannya yang pertama itu aspek annealing itu sangat lambat, sedangkan pada normalizing itu biasanya sangat cepat, sangat lambat sampai sedang. Sedangkan untuk kekerasannya pada annealing biasanya lebih rendah dibandingkan dari normalizing yang lebih tinggi. Nah, kalau dari segi kekuatan biasanya lebih rendah annealing dan kalau dari normalizing biasanya kekerasannya lebih tinggi. Selanjutnya itu ukuran butir. Nah, biasanya kalau pada annealing eh, ukuran butir lebih kasar, sedangkan pada normalizing butirannya lebih halus. Nah, yang terakhir itu waktu prosesnya. Pada annealing biasanya prosesnya lebih lama, sedangkan pada normalizing prosesnya itu biasanya lebih cepat. Nah, yang kedua itu di sini yaitu ada quenching atau pengerasan. Eh, Pendinginan cepat dari temperatur auten Autenistit menggunakan media pendingin, contohnya seperti tujuannya seperti untuk meningkatkan kekerasan logam yang secara signifikan. Yang kedua itu untuk meningkatkan kekuatan tarik, dan yang ketiga itu untuk menghasilkan mikrostruktur. Nah, biasanya dalam pengerasan ini atau benching ini juga memiliki media seperti air dengan tercepat dan berisiko tinggi, dan juga memiliki eh, risiko retak yang sangat tinggi. Yang kedua juga ada yang namanya media pendingin oil sedang tapi lebih cepat dan aman.
Yang ketiga juga menggunakan media pendingin seperti air dengan menggunakan. Yang ketiga itu menggunakan larutan garam yang lebih cepat, dan yang terakhir itu menggunakan udara bertekanan lambat. Nah, selanjutnya eh, yang keempat yaitu ada tempering. Nah, tempering ini adalah suatu proses pemanasan kembali baja yang dihasilkan eh, melalui proses quenching pada temperatur di bawah suhu kritis. Proses pemanasan kembali pada baja ini yang telah di quenching pada suhu rendah lebih dari suhu kritis biasanya berkisar sekitar 100 sampai 150 sampai 700 derajat Celcius, lalu didinginkan apakah eh, mengalami perubahan hardening. Nah, tujuan dari tempering ini biasanya itu untuk mengurangi kemampuan akibat quenching dan juga meningkatkan ketangguhan. Yang ketiga itu untuk menyeimbangkan kekerasan dan keuletan, dan yang terakhir itu mengurangi tegangan sisa. Nah, rentang suhu dari tempering ini biasanya berkisar sekitar low-nya yaitu sekitar 150 sampai 250 derajat Celcius dengan kekerasan tinggi sedikit lebih flat, sedangkan medium sekitar 350 sampai 500 derajat Celcius dengan keseimbangan kekuatan dan keuletan. Dan yang ketiga yaitu heat atau berkisar sekitar 500 sampai 700 derajat Celcius untuk meningkatkan keulatan maksimum dan meningkatkan dan menurunkan kekerasan. Nah, maka pada tempering ini memiliki temperatur yang lebih stabil dan tidak mudah patah. Yang selanjutnya yaitu ada uh, surface hardening atau pemanasan permukaan. Biasanya proses ini hanya pada bagian permukaan material, sedangkan intinya tetap ulet. Yang biasanya pada proses ini memiliki tujuan seperti eh, pada penerapan pada roda gigi dan juga pada bearing, di mana di sini pada proses ini terdapat carburizing atau sementasi. Nah, ini menggunakan media seperti arang, gas karbon, atau cairan asam sianida dengan berkisaran suhu sekitar 900 sampai 950 derajat Celcius dengan daerah austenit. Nah, hasilnya itu sekitar hasilnya itu untuk permukaan kayak karbon akan keras tinggi sedangkan setelah di quenching. Nah, catatannya pada carburizing ini yaitu untuk metode paling umum. Yang selanjutnya itu pada need reading. Biasanya menggunakan media seperti gas amonia atau NH3 dengan suhu sekitar 500 sampai 550 derajat Celcius dengan hasil terbentuknya lapisan nitrida yang sangat keras. Nah, catatannya pada proses ini tanpa quenching dan deformasi maksimal. Yang ketiga itu di sini juga ada uh, cyaniding atau carbonitriding. Nah, ini bertujuan juga untuk menggunakan media seperti garam cyanida, cair atau gas CN dengan suhu sekitar di sini yaitu
800 sampai 900 derajat Celcius dengan hasil pengerasan cepat dengan difusi C dan N sekaligus dengan untuk bagian tipis dan kecil. Nah, tahapan yang selanjutnya ini di sini itu tahapan proses heat treatment. Nah, di sini saya gambarkan dengan proses heat treatment, yaitu yang pertama itu ada proses pemanasan, lanjut kepada proses holding time, dan lanjut kepada proses pendinginan seperti air, oli, dan water. Nah, setelah melakukan pada proses pendinginan, maka lanjut kepada proses perubahan struktur mikro, dan yang terakhir yaitu baru perubahan struktur mekanik. Nah, kesimpulannya pada materi heat treatment ini yaitu merupakan proses yang paling penting dalam metalurgi fisik untuk mengendalikan struktur mikro dan sifat mekanik logam. Pemilihan metode ini sangat perlu dalam perlakuan panas, Kak, yang dapat meningkatkan performa, ketahanan, dan juga umur pakai komponen mesin. Yang selanjutnya yaitu eh, sifat mekanik logam. Logam, apa sih yang kita ketahui tentang logam? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian sifat mekanik logam. Sifat mekanik logam adalah suatu kemampuan material untuk menahan gaya atau beban yang bekerja padanya tanpa mengalami kerusakan sifat mekanik yang sangat penting dalam dunia teknik, karena menentukan kekuatan, keamanan, dan juga umur pakai pada suatu komponen mesin atau konstruksi. Sifat mekanik logam biasanya umum diperoleh melalui pengujian seperti uji tarik, uji kekerasan, uji impak, dan uji kelelahan. Nah, yang pertama yaitu uji tarik. Biasanya pada uji tarik eh, atau tensile test, yaitu merupakan metode standar untuk menentukan sifat mekanik suatu material. Pada pengujian ini biasanya spesimen diberi gaya tarik secara bertahap hingga patah. Maka akan menimbulkan hasil pengujian yang tampil dalam bentuk kurva, tegangan, renggingan. Nah, apa sih tujuan dari uji tarik ini? Biasanya dalam proses uji tarik terdapat beberapa tujuan, seperti menentukan kekuatan material terhadap beban tarik. Yang kedua itu untuk mengetahui batas elastis dan batas plastis material. Yang ketiga itu untuk menentukan tingkat keuletan standar material. Yang keempat itu untuk mengetahui apakah kekuatan material sangat baik atau tidak. Nah, yang kelima itu untuk menjadi dasar dalam pemilihan material untuk berbagai aplikasi teknik. Nah, sebe- pada proses ini biasanya juga memiliki faktor yang mempengaruhi seperti faktor eh, temperatur tinggi, memiliki material yang lebih ulet, dan yang kedua juga temperatur rendah akan memiliki material yang lebih mudah getas. Nah, contohnya seperti baja karbon yang mengalami transisi dari ulet menjadi getas pada struktur mikro rendah.
Yang selanjutnya itu kesimpulan dari uji tarik biasanya merupakan metode utama untuk mengevaluasi sifat mekanik logam dari pendinginan. Dari pengujian pendinginan ini dapat diperoleh nilai elastis, nilai modulus, dan elastisitas dan tegangan dulu. Karena kekuatan tarik maksimum dan eloganisi itu termasuk kepada semua metode kemampuan pada material dalam menahan beban deformasi selama pemakaian. Yang kedua itu di sini yaitu pengirasan renggangan atau strength hardening. Nah, pada proses ini yaitu strength hardening atau word hardening ini adalah meningkatkan kekuatan dan kekerasan logam akibat deformasi plastis mekanisnya adalah seperti penambahan dan interaksi dislokasi yang menyebabkan pengerasan semakin sulit. Nah, dampak dari strength hardening ini yang pertama itu keuntungannya itu uh, kekakuan meningkat, kekerasan juga sangat meningkat, dan yang ketiga itu ketahanan arus juga meningkat. Namun juga memiliki kerugian seperti kerugian kayak yang pertama itu keuletannya semakin menurun dan juga material lebih sulit dibentuk. Nah, eh, contohnya seperti dalam pembentukan plat baja yang melalui proses rolling dingin. Yang selanjutnya yaitu uji kekerasan. Apa sih tujuan dari uji kekerasan ini? Eh, Secara umum, uji kekerasan ini adalah suatu pengukuran ketahanan material terhadap deformasi plastis lokal akibat penekanan indeks intensitas. eh, Ini merupakan salah satu uji mekanik yang paling sering dilakukan karena cepat, murah, dan non-destruktif atau relatif. Dan hasil dari berkolerasinya ini dengan sifat mekanik lain seperti kekuatan tarik. Nah, tujuan dari eh, uji kekerasan ini biasanya seperti untuk menentukan tingkat kekerasan suatu material, untuk mengetahui ketahanan material terhadap penetrasi dan keausan. Yang ketiga yaitu untuk membandingkan kekuatan material, dan yang keempat yaitu di sini untuk mengevaluasi apakah hasil dari perlakuan panas uh, atau heat treatment ini. Dan yang terakhir itu memperkirakan apakah kekuatan tarik material sudah sesuai dengan jenis material yang telah dipilih. Nah, faktor yang mempengaruhi kekerasan seperti yang pertama di sini itu komposisi kimia. Jika penambahan unsur suatu paduan seperti karbon, korium, dan vanadium dapat juga meningkatkan kekerasan. Yang kedua eh, juga pada struktur makro. Struktur ini memiliki kekerasan yang lebih tinggi dibandingkan ferrit atau perlit. Yang ketiga itu perlakuan panas. Pada proses quenching biasanya dapat meningkatkan kekerasan secara signifikan. Sedangkan pada proses yang keempat itu pada proses pengirasan renggangan atau strand hardening ini, deformasi plastis dapat meningkatkan kekuatan dan kekerasan material. Nah, yang keempat yaitu ada uji uji impact atau dan juga eh, ketangguhan. Yang pertama di sini kita akan menjelaskan uji impact atau impact test adalah suatu metode pengujian yang digunakan untuk mengetahui kemampuan material yang menyerap energi akibat
beban kejut atau benturan yang sangat eh, benturan yang terjadi secara tiba-tiba. Maka hasil dari uji impact ini biasanya digunakan untuk menentukan ketangguhan suatu material. Nah, yang selanjutnya yaitu ketangguhan adalah suatu kemampuan material menyerap energi sebelum mengalami patah. Pada proses eh, pengujian impak, biasanya energi yang diserap spesimen seperti patah diukur dengan menggunakan suatu metode uji impak. Nah, yang selanjutnya di sini yaitu diagram fasa. Diagram fasa adalah suatu diagram yang paling penting dalam metalurgi karena mendasari pemahaman baja dan besi cor. Karbon juga dapat larut dalam besi hingga batas tertentu eh, tergantung struktur kristal temperatur. Biasanya, nah di sini juga eh, eh, memiliki biasanya diagram fasa atau Fe3C ini adalah suatu komposit karbon yang memiliki sekitar 6,7% berat C dan juga struktur mikronya biasanya yang terbentuk pada baja dan besi tulang. Nah, komponen utama dari diagram ini yang pertama yaitu Fe atau besi murni dengan memiliki sifat alotropi yaitu berubah bentuk dari kristal pada suhu yang berbeda. Misal di sini B perit yang memiliki suhu kurang lebih sekitar 912 derajat Celcius dan juga autensit juga memiliki suhu sekitar 912 sampai 1394 derajat Celcius dan yang terakhir itu perit juga memiliki suhu sekitar 1394 derajat Celcius. Nah, pada yang selanjutnya itu di sini kita akan menjelaskan uh, simenit atau komponit atau Fe3C. Yang pertama senyawa ini biasanya ter, uh, terbentuk akibat kandungan dari 6,7% dari berat suatu uh, material. Nah, Nah, di sini fasa-fasa utama dalam proses diagram Fe3C ini itu adalah untuk menentukan yang pertama ya perit kita akan menentukan suhu stabil sekitar 912 derajat Celcius dengan karbon maksimal yaitu sekitar 0,022% C pada eh, suhu sekitar 727 derajat Celcius. Nah, akan mendapatkan tipe baja seperti lunak, kulet, dan juga magnetik, maka biasanya pada karbon akan sangat rendah. Yang selanjutnya itu austenik atau gamma. Nah, di sini kalau biasanya pada austenik ini memiliki suhu stabilnya sekitar 722 sampai 1394 derajat Celcius dengan karbon maksimal yaitu biasanya sekitar 2,14% dengan
suhu maksimal sekitar 1140 derajat Celcius dengan komposisi non magnetik, maka komposisinya itu ulet, kelarutan C lebih tinggi dari ferrit. Nah, yang ketiga yaitu di sini semenet atau Fe3C memiliki suhu stabil sekitar eh, 6,7 memiliki memiliki semua suhu stabil sekitar eh, dengan kandungan karbon 6,7% C dengan kekerasan yang sangat tinggi, getas namun berfungsi sebagai penguat. Nah, yang selanjutnya itu delta iron. Biasanya memiliki suhu stabilnya sekitar 1394 derajat Celcius dengan karbon maksimal biasanya sekitar 0,09% C. Hanya pada suhu tertinggi yang mendekati cair. Dan ada yang terakhir di sini yaitu Perlit. Biasanya memiliki temperatur sekitar 722 727 derajat Celcius dengan karbon nya yaitu mengandung karbon sekitar 0,76 derajat C dengan kekuatan sedang. Nah, biasa pada diagram kuasa Fe3C ini yang paling penting dalam metodologi karena mendasari pemahaman dalam basic chord karena dapat di karena dapat karena terdapat larutan dalam besi hingga batas tertentu tergantung pada struktur mikronya. Eh, Mungkin cuman itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.